Halo guys, kembali lagi di SS Talk, tumbuh bersama dengan obrolan yang bermakna. Kembali lagi sama aku Salwa Firdausa dan rekanku. Halo guys, nama aku Said. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu buku yang menarik banget dan pastinya ada poin-poin dan insight-insight baru yang kita dapetin setelah kita bahas buku ini ya. Nah, bukunya itu adalah Atomic Habits dari James Clear. Nah, buku ini tuh bakal membahas sesuatu yang nanti kita bahas ya, karena kita akan mengulik lebih dalam di dalam buku ini. Oke, aku mau nanya nih sama Mas Said. Kenapa tuh? Jadi apa nih poin-poin yang didapetin setelah baca buku dari James Clear ini? Oh, tentunya banyak banget sih yang poin-poin yang aku dapat dari buku James Clear ini. Setelah aku baca secara keseluruhan, itu menurutku sangat-sangat bermanfaat, terutama buat hidupku sendiri, karena aku udah ngerasain beberapa dampak dari setelah aku ngelakuin beberapa poin yang aku dapat dari buku ini gitu. Yang pertama itu ternyata perubahan kecil itu lebih kuat dibandingkan apa yang kita sangka. Wow, ternyata perubahan kecil itu bisa berdampak ya buat apa yang udah kita lakuin. Iya, karena kan mungkin di luar sana itu mereka pasti banyak yang mengira perubahan kecil itu buat apa sih? Mending kita cari kesuksesan itu yang instan lah. Ngapain lama-lama gitu kan? Tapi setelah aku baca dan melihat beberapa orang sukses di luar sana itu ternyata mereka memang melakukan untuk mencapai melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan itu mulai dari hal kecil kayak gitu. Oh gitu, jadi nggak melulu tentang kita lakuin hal besar untuk jadi sukses, tapi kita mulai dari hal kecil dulu ya. Iya betul banget. Perubahan kecil itu ketika kita melakukan secara konsisten, nah kan kita dapatkan hasilnya di kemudian hari di masa depan. Nah itu kuncinya guys. Jadi kuncinya tuh adalah kita konsisten. Walaupun itu hal kecil, tapi kalau kita lakuin konsisten dan terus menerus tuh pasti bakal berbuah di kemudian hari. Oke, selanjutnya nih, selain dari hal-hal kecil itu apa sih poin yang didapetin dan Mas saya ngerasa kayak oh menarik banget nih buku. Nah terus poin yang kedua yang aku ambil itu ternyata identitas lebih penting daripada hasil. Gimana tuh contohnya? Nah, maksudnya ternyata value itu ternyata nggak terletak cuma ada di hasil, tapi juga di identitas. Identitas. Ketika kita ingin punya cita-cita menjadi seorang penulis, itu kita nggak cukup cuma dengan bilang aku pengen jadi penulis, tapi bilanglah aku seorang penulis. Nah dari situ kita mulai punya percaya diri yang tinggi, punya optimisme, dan kita bisa memperdalam peran itu gitu. Kita bisa merasakannya langsung sehingga kita bisa melakukan penulis itu secara maksimal. Wow, ini baru nih, baru tahu aku tentang hal ini. Oke, jadi kalau misalkan kita apa ya, kita ada cita-cita, kita punya keinginan, kita harus ada gimana ya? Kayak aku mau jadi ini, aku mau jadi ini gitu. Jadi kita harus ada di dalamnya. Ya, kita harus memperdalam peran itu. Memperdalam peran itu kayak gitu. Oke. Selanjutnya apa tuh yang bisa kita dapetin dari buku ini? Nah, poin yang ketiga itu ternyata ada 5 cara dalam membangun kebiasaan. Nah, 5 cara. Yang pertama? Yang pertama itu kita harus memperlihatkan kebiasaan baik dan menyembunyikan kebiasaan buruk. Menyembunyikan kebiasaan buruk Dan memperlihatkan kebiasaan baik. Itu di depan orang lain atau gimana tuh maksudnya? Bukan, maksudnya itu aku langsung kasih contoh aja ya biar cepat paham ya. Jadi ketika kita pengen membuat kebiasaan, misalnya kita pengen baca buku nih setiap hari gitu ya. Nah kita harus bisa meletakkan buku itu di tempat yang sering kita lihat. Nah sebaliknya ketika kita ingin menyembunyikan kebiasaan buruk, sembunyikan HP kita, sehingga ketika kita mencari suatu kegiatan itu kita langsung lihat bukunya dan yang kita bisa kita bukunya. langsung membaca buku itu dibandingkan kita Menarik. memainkan HP kayak gitu. Gitu. Menarik nih teman-teman. Oke, selanjutnya yang kedua apa tuh? Nah, yang kedua itu buat kebiasaan baik itu terlihat menarik. Kayak gimana contohnya? Caranya tuh gimana gitu? Karena kita kan sering kebiasaannya dengan yang itu aja yang kurang misalkan kurang baik ya. Nah, coba kasih contohnya.
Nah, maksudnya buat kebiasaan ini menarik, itu ketika kita ingin membiasakan diri membaca buku misalnya. Nah, kalau kebiasaan, kita kan mungkin main HP ya, scroll Ya main HP, TikTok, media sosial segala mhm, macam kan. Nah, mungkin salah satu cara yang bikin kita menarik dalam baca buku misalnya ketika kita suka juga minum kopi nih misalnya, mhm, kayak bahasa awal iya sekarang gitu kan iya lagi minum suka kopi. minum kopi misal. Nah, kita baca buku sambil minum kopi. Nah, diselingin sambil minum kopi gitu, biar baca buku itu ternyata menarik, Karena gitu. kita, dibarengin sama hal apa yang kita suka. Hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang kita suka gitu. Atau bisa juga kita baca buku sambil dengerin musik misalnya. Oh, jadi enjoy Iya, guys. lebih enjoy, lebih Kita kerasa ngelak vibes-nya itu positif ya kan. Bisa menikmatilah suasana. bener bener. Jadi kita ngelakuinnya nggak tertekan gitu kayak baca buku Betul. terus suntuk kayak gitu, enggak ya. Karena kita Mhm, ngelakuin sama apa yang kita suka gitu, betul. oke. Jadi kita nggak ngerasa bosan gitu. Nice. Terus selanjutnya? Terus yang ketiga, itu kita melakukan kebiasaan mulai dari hal-hal yang paling mudah. Hal-hal yang paling mudah. Mhm, Kayak gimana tuh hal yang paling mudah? hal yang paling mudah misalnya tadi kita lanjutin ya, Mhm. misalnya kita pengen bangun kebiasaan membaca buku. Nah, kita nggak bisa langsung nggak usah langsung, membaca buku misalnya sehari harus satu bab, Satu buku 20 halaman habis. gitu, Oh. atau satu buku habis gitu. Nah, itu jangan, guys. Jadi kita mulai dari hal yang kecil dulu nih, hal yang lebih mudah dulu. Kita targetin misalnya sehari kita baca 5 halaman dulu deh gitu. Jadi Jadi pelan-pelan aja gitu? jadi kita nggak membuat kita merasa berat gitu dalam membangun kebiasaan baik yang baru, kayak gitu. Oh, bagus bagus. Berarti kita kalau misalkan ngelakuin ini, kita baru mau memulai suatu hal yang baik, tapi kita kurang suka, ya nggak usah dipaksa. Jadi kita ngelakuinnya pelan-pelan aja. Kita misal, oh kita mau mulai habits baru dengan olahraga kayak gitu. Ya kita Iya, nggak usah pagi, sore, lari berapa kilo, betul. nggak perlu. Jadi kita Iya. pagi-pagi jogging santai kayak gitu. Jadi lama-lama kita menikmati kebiasaan baru itu. Iya, atau enggak kalau kita pengen, bangun kebiasaan lari ya, itu jangan lari dulu, jalan dulu deh Iya, misalnya jalan gitu. dulu, jogging Iya, santai aja. bergerak dulu deh yang penting gitu kan. Bangun pagi dulu yang Bangun penting. pagi, terus jalan dulu deh. Iya, kayak Kita gitu. merasa enjoy enjoy dulu, baru entar ketika kita udah merasa enjoy jalan kaki gitu kan. Nah, kita mulai itu naik lagi ke step berikutnya. Lari misalnya 15 menit, 20 menit kayak gitu. Oke, bagus bagus. Terus selanjutnya apa tuh? Terus yang keempat, itu buat kebiasaan yang kita lakukan itu memuaskan. Oh, memuaskan. Gimana tuh? Kok bisa memuaskan? Jadi kita tuh perlu yang namanya apa ya? Menghargai sebuah pencapaian. Menghargai. Nah, biasanya orang-orang sebut tuh dengan self reward. Oh, Iya nggak sih? jadi Heeh, relate benar. banget sih sama self reward ini. Gimana Mhm. contohnya? Jadi ketika kita udah bisa nih, membangun kebiasaan misalnya sehari udah mulai bisa membaca 5 halaman. Nah, setelah kita baca 5 halaman, besoknya kita kasih self, atau reward kepada diri kita sendiri. Misalnya kita besok bakal nambah deh cemilan gitu, nambah cemilan sambil baca buku misalnya. Tadinya cuma sama kopi, nambah-nambah cemilan. Cukup dulu itu yang bisa kita sampaikan. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan insight baru dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, itu dulu dari kita berdua. Iya. Sampai jumpa di SS Talk episode berikutnya. Bye guys. Bye.